persidangan ya disampaikan, maka kami sangat prihatin kalau misalnya tujuan untuk mereview bisa dibarter dengan sejumlah uang. Saya ini demi masyarakat, mohon maaf saya tidak terima uang. Kalau sudah berbahaya, misalnya ada merkuri ya merkuri terus. Jadi kalau benar orang-orang mau mempidanakan karena kesalahannya bukan persaingan bisnis, kalau kemarin kan ini 40 miliar, ini 8 miliar, ini ratusan miliar, begitu loh. Kalau dokter kan ini berkaitan kesehatan, fokus saya kesehatan, bukan masalah keuntungan orang lain. Masih terasa panasnya, persidangan antara Doktif dan Dr. Richard Lee kemarin justru membuka babak baru dalam perselisihan keduanya. Bagaimana tidak, tegangnya suasana di ruang sidang sempat diwarnai perdebatan sengit. Berbagai hal yang selama ini menjadi polemik kembali diungkit, seolah belum ada ujung dari konflik panjang keduanya. Bahkan di tengah persidangan, Dr. Richard Lee melontarkan pengakuan yang tak kalah mengejutkan. Ia menyebut Doktif pernah meminta uang sebesar 200 miliar rupiah dengan dalih untuk menghentikan perkara yang menjeratnya. Pernyataan itu muncul saat Dr. Richard mencacar Doktif soal pertemuan yang disebut terjadi pada 16 Januari 2026. Tak hanya bersandar pada pernyataan, Dr. Richard juga menegaskan dirinya memiliki bukti berupa foto terkait pertemuan tersebut. Pengakuan ini pun langsung menjadi perhatian, termasuk bagi Faisal Hafid selaku kuasa hukum Dr. Richard Lee. Menariknya, sang pengacara mengaku baru mengetahui adanya cerita tersebut saat persidangan berlangsung. Aku baru dengar cerita itu waktu di persidangan. Jadi ada pertemuan antara Doktif dengan Ivan, bukan Ivan yang itu ya, tapi Ivan yang ini ya. Kan Ivan yang terkenal banyak nih kan. Begitu. Jadi dengan Ivan terus kira-kira ada sebut angka lah, yang nyebutnya siapa kan kita seharusnya bisa jelas karena katakan sebutnya berapa tadi? 200 miliar dan 800 miliar. 200 miliar, Masya Allah, banyak sekali itu 200 miliar. Jadi ya kami turut prihatin kalau misalnya ada tawar-menawar dalam menyelesaikan permasalahan. Berarti kan kalau di sini ya, kalau seandainya informasi ini benar, ini kan di fakta persidangan ya disampaikan, maka kami sangat prihatin kalau misalnya tujuan untuk mereview, tujuan untuk memberikan approve itu bisa dibarter dengan sejumlah uang. Kasihan, berarti kan niatnya memang nggak niat yang lurus. Kalau niat yang lurus ya saya ini demi masyarakat, mohon maaf saya tidak terima uang. Kalau sudah berbahaya, misalnya ada merkuri ya merkuri terus, seperti itu. Jadi ini yang masyarakat bisa menilai lah. Saya juga baru dengar, itu kan fantastis ya, 200 miliar itu kalau kita beliin cendol itu Pabrik-pabriknya Bang. Pabrik-pabriknya ya gitu ya, satu Jakarta kebagian kali ya berkahnya ya, cendol sebulan gitu kan, setiap hari minum cendol itu luar biasa. Namun pernyataan Richard Lee itu tak lantas diterima begitu saja oleh Doktif. Di hadapan persidangan, Doktif dengan tegas membantah tudingan terkait permintaan uang sebesar 200 miliar rupiah tersebut. Emosinya pun sempat terlihat ketika tudingan yang dinilai sangat serius itu kembali diungkit. Namun reaksi Doktif saat memberikan bantahan justru menjadi sorotan tersendiri bagi pihak Richard Lee. Kubu DRL menilai ada perubahan sikap yang cukup signifikan dari Doktif ketika pertanyaan soal 200 miliar rupiah tersebut muncul. Dan di tengah saling bantah inilah, pernyataan satu pihak kembali dibalas oleh pihak lain. Lalu, benarkah ada sesuatu di balik tudingan 200 miliar rupiah yang mencuri perhatian di persidangan tersebut? Memang kemarin tuh ada beberapa pertanyaan ya. Jadi ada yang dijawabnya
malu-malu gitu kan. Tapi bukan begitu gitu kan. Nah, maksud saya kalau yang jawabannya bukan begitu, Itu juga. kemungkinan itu benar. Tapi kalau yang nggak begitu, kayaknya begini gitu, kayaknya begini, saya nggak mau jawab, berarti itu kemungkinan yang disampaikan itu pernyataannya benar. Tapi kalau yang galak, wah ini berarti kemungkinan salah. Ini tafsiran aja ya, tapi bisa jadi benar atau bisa jadi lebih benar gitu ya. Di sisi lain, kesaksian Doktif di hadapan majelis hakim kemarin kembali menjadi sorotan, terutama ketika pihak Richard Lee mulai mengupas lebih dalam soal alasan dibalik laporan yang berujung pada perkara ini. Faizal Hafid selaku kuasa hukum Richard Lee pun menyinggung satu hal yang dinilai cukup menarik. Doktif disebut cukup sering menyoroti besarnya penghasilan yang didapat Richard Lee dari bisnis skincare-nya. Dari sinilah pertanyaan kemudian muncul, mengapa soal penghasilan Richard Lee terus diungkit, baik di media sosial maupun ketika perkara ini masuk ke ruang sidang. Pertanyaan tersebut pun memunculkan dugaan lain dari pihak Richard Lee. Mereka menilai konflik yang terjadi mungkin saja tak hanya berputar pada persoalan pribadi atau perkara hukum semata. Sebab dengan berulangnya sorotan terhadap bisnis dan penghasilan Richard Lee, kubu DRL mulai menilai ada kemungkinan persaingan bisnis yang ikut mewarnai konflik panjang keduanya. Jadi saya bebas ini bukan yang ngarang, tapi berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta di persidangan. Begitu, dan secara tegas Dr. Nanang juga bilang unboxingnya tanggal 26 di Hotel Ascot, dan juga ada yang di hotel yang tanggal 26 di Hotel Pullman, dan ada juga yang di Hotel Ascot. Jadi tidak ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi udah semraut sekali. Kenapa semraut? Karena ini pemidananya tidak jujur. Jadi kalau benar orang-orang mau mempidanakan karena kesalahannya bukan persaingan bisnis. Kalau kemarin kan ini 40 miliar, ini 8 miliar, ini ratusan miliar. Begitu loh. Kalau dokter kan ini berkaitan kesehatan, fokus saya kesehatan, bukan masalah keuntungan orang lain. Ini yang dibicarakan di bagian belakang ini keuntungannya banyak. Begitu, ada kerugiannya, tapi nggak ada kerugian dari lembaga-lembaga independen yang menyatakan ada kerugian terhadap hal ini. Faktanya yang tanggal 12, tanggal 20 itu tidak terjadi peristiwa pidana. Sorry. Jelas tadi ya. Sorry ya. Persaingan itu jelas banget, soalnya ngomongin duit terus. Ya 40 miliar, 8 miliar, ratusan miliar gitu. Nanti akan kita ungkap lagi sebelumnya. Dokter gimana dok? Jadi tanggal 12 tidak ada peristiwa pidana, tanggal 23 tidak ada peristiwa pidana ya. Gini ya, saya tanya, apakah merupakan persaingan bisnis jika saya tidak pernah menjual barang yang dia jual? Saya tidak pernah menjual WT, saya tidak pernah menjual Glubio yang sama seperti WT, saya tidak pernah menjual Red Skin, saya tidak pernah menjual yang namanya Recuping. Ini produk yang saya tidak pernah menjual itu, bagaimana dikatakan persaingan bisnis? Dan ternyata, panjangnya konflik antara dua dokter kecantikan ini belum berhenti di antara mereka berdua. Nama Denny Sumargo atau yang akrab disapa Densu ikut terseret setelah pihak Richard Lee memunculkan bukti baru di ruang sidang. Melalui kuasa hukumnya, Faizal Hafid, kubu Richard Lee memperlihatkan rekaman dari kanal YouTube milik Densu. Dalam video tersebut, Doktif terlihat menjadi bintang tamu dan meminta Densu untuk membacakan komposisi produk suplemen kecantikan White Tomato. Rekaman inilah yang kemudian dijadikan pihak Richard Lee sebagai salah satu bahan untuk menguji kembali keterangan Doktif selama proses hukum berlangsung. Faizal pun menyoroti adanya hal yang menurutnya janggal, terutama jika aktivitas Doktif di media sosial dibandingkan dengan jumlah barang bukti yang sebelumnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saya nggak tahu apa ada gelar. Ada 3 tuh. Ya, ada gelar khusus untuk yang demikian. Terus yang paling fenomenal kebohongannya itu ketika barang bukti. Ya. Barang buktinya dia beli di BAP cuma satu WT, satu Glubio, cuma satu.
Lalu di BAP kedua ada perubahan nggak terhadap BAP pertama? Tidak ada. Saya dan di sini akan bertanggung jawab atas semua isi BAP itu. Berarti barangnya cuma satu kan? Nah tiba-tiba 17 Desember sama Om Denny Sumargo, ya Sumargo gitu. Jadi memperlihatkan nih ada dua barang nih, barang yang sama nih. Kira-kira itu barangnya Doktip atau barangnya Denny? Kalau Doktip yang datang ya kalau nggak salah ya ke podcastnya Bang Denny ya. Berarti kan barang siapa tuh? Apa barangnya Bang Denny? Barang dia dibawa kan? Ya. Berarti yang satu-satu ini kan dibawa kan? Nah saat ini dibuka lah Glubio strap gitu kan? Lalu Bang Denny buka lah yang WT. Pas mau dibuka nggak bisa, ditaruh lagi. Doktip mau buka nggak bisa, ditaruh. Akhirnya Bang Denny buka lagi satu. Berarti dua dong hilang. Ya. Nah, ditaruh. Nah, ketika yang disita di persidangan, Glubio-nya masih lengkap. Jadi dari 5 kaplet atau 5 saset itu ada isinya ada 6 ya. 5 strip gitu ya. Isinya masih 6, masih lengkap. Yang Glubio, lalu yang WT juga masih lengkap. Berarti kan barang bukti yang dijadikan bukti untuk memperdakwakan melaporkan Richard pidana ini palsu. Saya ingin melakukan tantangan kepada terdakwa Richard, ya, jika memang DNA salmon di rumah saja itu memiliki nomor izin edar, ya, seandainya tadi saya diberikan kesempatan tuh, saya akan melakukan sujud di depan kakinya terdakwa Richard. Tetapi anehnya tadi saya tidak berikan kesempatan untuk melakukan closing statement, tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang NA. Bahkan saya tidak diberikan kesempatan untuk membuka juga tadi yang dari jelas-jelas tadi korbannya cerita kalau Mang Dok sebenarnya DNA salmon itu ada NA-nya. Saya pengen membuka itu, apakah betul ada NA-nya? Kalau memang ada NA-nya, ya, bahkan tadi saya bilang saya berani kok, gitu loh, meminta maaf ya kepada terdakwa Richard. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.